sejahtera bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Annece Sidabutar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Kubung. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan segera memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Namun kami mau mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Sebab itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat yang menyatakan, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita, setiap manusia pernah memiliki rasa takut di dalam dirinya. Nah, biasanya rasa takut itu muncul ketika kita mengetahui penyebabnya. Biasanya rasa takut yang dialami seseorang ketika ia mendapatkan ancaman. Apakah karena kekerasan atau peperangan? Apakah takut akan sebuah kegagalan? Takut akan sebuah penolakan, permintaannya tidak disetujui misalnya? Takut akan sakit penyakit yang menimpa dirinya? Dan sebab apapun itu, sebagai peristiwa yang dibayangkan, yang jelas itu merupakan ancaman bagi dirinya. Nah, rasa takut yang ada dalam diri kita itu bisa menghambat pada hidup yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat GPIB dimanapun berada, pada pembacaan ini, rakyat Yehuda merasa terancam akan kekuasaan Asyur. Nah, rasa takut ini membuat mereka mengalami kondisi yang tidak baik. Nah, pada ayat 35 ini jelas digambarkan, khususnya pada ayat yang ketiga. Di sana digambarkan tangan mereka lemah, lesu, lutut mereka goyang, hingga akhirnya mereka menjadi tawar hati. Tawar hati, tidak lagi memiliki rasa apa-apa, hambar, beku, dan menjadi dingin. Semua ini karena mereka mengalami ketakutan tadi. Namun firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya untuk meneguhkan hati mereka. Kuatkan hati dan jangan takut. Karena apa? Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat GPIB, Tuhan sangat mengerti, sangat merasakan apa yang dialami oleh umatnya ini. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, rasa takut adalah salah satu pergumulan hidup manusia yang bisa dialami oleh siapa saja,
Bahkan rasa takut itu bisa menimpa orang beriman sekalipun. Kalaupun hari ini ataupun suatu saat nanti kita mengalami ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dalam hidup kita, masa-masa sulit yang kita alami, kita gagal, kita terjatuh, atau bahkan kita tersesat. Ingatlah satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang dilakukannya kepada bangsa pilihannya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia bersedia mau menolong kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kita satu demi satu. Percayalah, itulah janjinya di dalam firman-Nya hari ini. Mari kita memegang janji Tuhan itu. Jangan takut, kuatkan hati kita. Itulah janjinya. Jangan pernah takut. Kita menguatkan hati kita. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat GPIB, yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, sesulit apapun persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah bersandar padanya, sebab Ia pun tidak pernah meninggalkan kita. Ia bersedia untuk menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami supaya bisa memahami dan melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Hamba berdoa bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, menyertai kehidupan mereka. Juga hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul di dalam hidup mereka, mengalami masa-masa sulit bersama dengan keluarganya, bergumul karena masa depan, pekerjaan, bahkan sakit penyakit yang dialami. Kami memohon pengasihanan Tuhan untuk memulihkan hidup mereka. Inilah doa yang kami pinta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah Morning Call GPIB hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo, dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023.
Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah